Tiara Sinaga dengan NPM 22.1245 dari kelas E. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari yang pertama dari Hakim Ketua Trupeni. Apa argumen utama yang dikemukakan Chief Justice Trupeni dalam menyikapi situasi ekstrim yang dihadapi oleh para penjelajah? Chief Justice Trupeni berpendapat bahwa sekalipun kasus para penjelajah menimbulkan simpati yang besar, hakim tetap harus menerapkan hukum sebagaimana yang tertulis. Menurutnya, hukum pidana jelas menyatakan bahwa membunuh sesama manusia adalah kejahatan tanpa mempertimbangkan keadaan darurat. Oleh karena itu, walau secara pribadi ia merasa kasihan. Yang kedua, bagaimana ia menyeimbangkan antara kewajiban hukum dengan pertimbangan moral dalam pendapatnya. Trupeni mencoba menyeimbangkan bahwa hukum dan moral dengan membedakan peran lembaga. Ia berpegang bahwa hakim harus menjalankan undang-undang secara ketat, sedangkan belas kasihan bisa diwujudkan melalui proses gerasi oleh eksekutif. Jadi hakim menghukum sesuai hukum, lalu pemerintah atau lembaga eksekutif yang bisa mengurangi atau menghapuskan hukuman demi mempertimbangkan moral. Yang ketiga, dalam konteks legal positivisme dan natural law, di mana posisi pendapat berada. Pendapat Trupeni jelas berpihak pada legal positivisme, yaitu keyakinan bahwa hukum harus diterapkan seperti apa adanya tanpa campur tangan pertimbangan moral pribadi. Ia memisahkan antara apa yang seharusnya atau moral dan apa yang ada atau hukum tertulis. Yang keempat, bagaimana ia mengimplementasikan peran dan batasan hakim dalam menerapkan hukum dalam keadaan darurat. Menurut Trupeni, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, hukum tidak berhak mengubah hukum. Hakim tidak berhak mengubah hukum. Hakim hanya bertugas untuk membaca, memahami, dan menerapkan hukum yang berlaku. Jika situasi ekstrim memerlukan pengecualian, yang menjadi wewenang cabang eksekutif atau legislatif, bukan hakim. Pertanyaan nomor 5. Apa dasar hukum yang ia gunakan untuk mendukung keputusannya, dan apakah dasar tersebut cukup kuat jika dibandingkan dengan argumen moral? Dasar hukum yang ia gunakan adalah teks undang-undang pidana yang secara tegas melarang pembunuhan secara hukum. Ini sangat kuat mengacu pada ketentuan positif yang berlaku. Namun, jika dibandingkan dengan argumen moral, dasar ini tampak kaku atau tidak fleksibel terhadap keadaan manusiawi para terdakwa. Dan pertanyaan nomor 6, bagaimana ia menanggapi perbedaan antara teks undang-undang dan realitas situasional yang dihadapi oleh para terdakwa? Trupeni mengakui adanya kesenjangan antara teks hukum dan realitas kasus, tetapi ia menolak untuk membiarkan kesenjangan itu mengubah kewajiban hakim. Ia tetap menekankan bahwa solusi atas ketidakadilan situasional harus diberikan oleh lembaga lain atau eksekutif, bukan oleh hakim dengan mengubah makna hukum. Lalu pertanyaan nomor 7, apakah pendapat yang mencerminkan kepekaan terhadap tragedi kemanusiaan? Jelaskan dan bagaimana. Ya, ia menunjukkan kepekaan dengan menyerukan pemberian gerasi. Meskipun ia tetap menghukum, ia secara terbuka mengajak pemerintah untuk menggunakan kewenangannya agar terdakwa tidak dihukum mati, mencerminkan bahwa ia memahami sisi kemanusiaan pada kasus ini. Lalu pertanyaan nomor 8, bagaimana relevansi pendapat Chief Justice Trupeni terhadap perdebatan modern mengenai penerapan hukum dalam kondisi krisis? Di sini, pendapat Trupeni tetap sangat relevan dalam berbagai krisis modern, seperti bencana alam, perang, atau pandemi. Ia mengingatkan bahwa hakim tidak boleh sembarangan mengubah hukum atau dasar simpati pribadi. Sistem hukum harus tetap punya prosedur yang jelas untuk menghadapi krisis. Lalu ada pertanyaan nomor 9. Apa saja potensi kritik yang bisa diarahkan terhadap pendekatannya dalam
mengintegrasikan aspek moral ke dalam penafsiran hukum. Kritik utamanya adalah bahwa pendekatan Trupeni ini bisa dianggap terlalu formalistik dan tidak manusiawi. Ia terlalu kaku mengikuti teks hukum dan tampak melepas tanggung jawab moral hakim untuk menegakkan keadilan substantif dalam kasus luar biasa seperti ini. Lalu pada Hakim Foster, pertanyaan yang pertama, apa inti dari argumen Justice Foster mengenai penerapan prinsip keadaan darurat tanda kutip dalam kasus ini? Jawabannya, Justice Foster berpendapat bahwa dalam keadaan ekstrim pun hukum formal tidak lagi berlaku. Ketika para penjelajah terperangkap di gua dan harus memilih antara hidup dan mati, mereka berada di luar tatanan hukum normal. Foster meyakini bahwa dalam keadaan seperti ini, hukum alam mengambil alih dan tindakan mereka untuk bertahan hidup menjadi sah secara moral dan hukum. Lalu pertanyaan yang nomor 2, bagaimana ia mendefinisikan kondisi ekstrim yang membenarkan penyimpangan dari penerapan hukum secara ketat? Jawabannya, Foster menjelaskan bahwa kondisi ekstrim ini terjadi ketika struktur sosial dan kekuasaan negara tidak lagi efektif. Jadi, dalam situasi seperti ini, norma-norma hukum yang mengatur masyarakat sipil tidak lagi relevan, dan orang harus bertindak berdasarkan prinsip dasar mempertahankan hidup. Pertanyaan nomor 3, mengapa Justice Foster berpendapat bahwa para penjelajah sebaiknya dibebaskan atau mendapat keringanan hukuman? Di sini jawabannya, karena tindakan mereka dilakukan bukan karena keinginan jahat, melainkan karena kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Menurut Foster, tidak adil menghukum seseorang karena memilih hidup di bawah keadaan terpaksa. Lalu, pertanyaan nomor 4, bagaimana ia mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan etis ke dalam dasar putusannya? Di sini jawabannya, Foster menyatukan hukum dan etika dengan menekankan bahwa hukum bertujuan untuk mendukung kehidupan manusia, bukan menghukumnya tanpa belas kasihan. Di sini, ia percaya bahwa mempertimbangkan situasi nyata dan nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada ketaatan buta terhadap teks hukum. Pertanyaan selanjutnya nomor 5, apa saja kelemahan yang mungkin muncul jika argumennya diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum? Kalau semua tindakan dalam situasi ekstrim ini dibenarkan, ini bisa saja membuka peluang penyalahgunaan. Orang bisa saja mengklaim keadaan darurat untuk membenarkan tindakan melanggar hukum. Dan ini bisa sangat mengancam stabilitas hukum dan masa depan hukum. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, bagaimana ia mengkritisi penerapan hukum yang terlalu literal dalam konteks situasi darurat? Foster menyebut penerapan hukum secara kaku dalam situasi ekstrim ini sangat abstrak. Ia menilai bahwa hukum bisa hidup, harus hidup, dan berkembang, bukan mati dan terikat oleh teks, apalagi jika penerapannya justru melukai rasa keadilan. Pertanyaan nomor 7, apa peran konteks sosial dan historis dalam pembentukan argumen Justice Foster? Jawabannya, Foster mengakui bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari perubahan masyarakat. Setiap situasi darurat, seperti bencana atau perang, menuntut adaptasi hukum agar tetap melayani tujuan fundamentalnya, yaitu melindungi manusia. Lalu, pertanyaan nomor 8, bagaimana pendapatnya mencerminkan ketegangan antara norma hukum baku dan fleksibilitas interpretatif?
Jawabannya, pendapat Foster sangat memperlihatkan ketegangan itu. Ia menolak penerapan kaku norma hukum tanpa mempertimbangkan kondisi nyata. Ia mendukung fleksibilitas interpretasi demi mencapai keadilan dalam situasi tertentu. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang ke-9, dalam penerapan pada kasus kontemporer, apakah argumen dalam tanda kutip keadaan darurat yang ia angkat masih relevan? Dan mengapa? Di sini jawabannya masih relevan. Mengapa? Karena terutama dalam situasi ini, di mana norma hukum formal ini tidak bisa menangani keadaan krisis, seperti contohnya pada COVID-19 atau konflik kemanusiaan lainnya, di mana interpretasi hukum kadang harus menyesuaikan kebutuhan mendesak. Lalu, selanjutnya ada pada Hakim Tating. Pertanyaan yang pertama, apa sumber kebingungan utama dalam pendapat Justice Tating mengenai kasus ini? Jawabannya, Tating mengalami kebingungan karena ia tidak bisa memutuskan antara kepatuhan ketat terhadap teks hukum dan keinginan untuk berlaku adil terhadap terdakwa yang berada dalam situasi ekstrim ini. Dan ia merasa bahwa kedua prinsip ini bertabrakan dalam kasus ini. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana ia menggambarkan konflik antara norma hukum yang berlaku dan prinsip moral yang bersangkutan? Di sini jawabannya, Tating menunjukkan bahwa norma hukum harus mengharuskan penghukuman atas tindakan membunuh. Tetapi rasa keadilan moral menganggap bahwa dalam kasus seperti ini, menghukum terdakwa sama saja dengan melakukan ketidakadilan baru. Lalu, pertanyaan nomor 3, mengapa Justice Tating ini tampak ragu-ragu dalam menyusun pendapatnya secara menyeluruh? Jawabannya, karena ia merasa tidak mampu untuk memilih antara kesetiaan pada hukum positif dan dorongan moral dan dorongan nurani moralnya. Ia takut jika ia memilih salah satu maka ia akan mengkhianati prinsip lainnya. Keempat, apa argumen yang ia ajukan terkait batasan peran legislatif dalam menempatkan hukum untuk situasi luar biasa? Jawabannya, Tating berpendapat bahwa bila hukum saat ini tidaklah cukup untuk menangani situasi ekstrim, maka perubahan harus dilakukan oleh legislatif, bukan oleh hakim yang menafsirkan ulang hukum seenaknya. Lalu pertanyaan nomor 5, bagaimana ia menilai keterbatasan teks undang-undang ketika dihadapkan pada konteks situasional yang ekstrim? Di sini jawabannya, ia menyadari bahwa teks undang-undang bisa terlalu sempit atau tidak memadai menghadapi situasi khusus. Tetapi dengan menekankan bahwa hakim tidak boleh mengatasinya dengan mengubah arti teks secara satu pihak atau sepihak. Pertanyaan selanjutnya nomor 6, apakah ada elemen realisme hukum dalam pendapatnya? Lalu berikan contohnya. Ya, Tating ini memperlihatkan realisme hukum dengan mengakui bahwa dunia ini nyata dan tidak selalu sesuai dengan rumusan hukum yang baku. Misalnya, contohnya, ia mengakui bahwa rasa keadilan masyarakat mungkin menghendaki hasil yang berbeda dari yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nomor 7, pertanyaannya, bagaimana Justice Tating ini menangani dilema antara rasa keadilan individual dan kepastian hukum? Alih-alih memilih satu, Tating lebih baik mengundurkan diri daripada harus pengambilan keputusan sebagai bentuk kejujuran bahwa ia
tidaklah lagi mampu untuk memutuskan tanpa mengorbankan prinsip. Pertanyaan nomor 8. Dalam hal ini, metodologi penafsiran hukum, apa perbedaan mendasar antara pendekatan tating dengan hukum lainnya? Di sini jawabannya, saya menjawab tating lebih berhati-hati dan reflektif, sedangkan hakim lain seperti Foster atau Kin mengambil posisi tegas. Foster menyesuaikan hukum dengan keadilan, Kin berpegang kaku pada teks hukum. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapatnya dapat menginspirasi diskusi tentang integritas dan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum? Sini jawabannya saya menjawab, tating mengajarkan pentingnya integritas intelektual dalam hukum. Lebih baik mengakui kebingungan secara jujur daripada harus membuat keputusan yang tidak sepenuhnya diyakini kebenarannya. Lalu, pada Hakim Kin, pertanyaan pertama, apa argumen utama yang diungkapkan Justice Kin terkait penerapan undang-undang secara literal dalam kasus Spelunce ex Flores? Jawabannya, Justice Kin berpendapat bahwa hukum harus diterapkan secara literal dan ketat, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal atau keadaan darurat. Ia menegaskan bahwa meskipun tindakan para penjelajah dilakukan dalam situasi yang sangat mengerikan, mereka tetap melanggar hukum yang ada. Dan bagi Kin, hukum tidak bisa disesuaikan dengan keadaan atau perasaan pribadi hakim. Semua orang dihadapkan pada ketentuan hukum yang sama dan tidak ada pengecualian. Lanjut pertanyaan nomor 2, bagaimana ia menafsirkan teks hukum dan mengapa ia menolak argumen keadaan darurat? Kin menafsirkan teks hukum dengan cara yang sangat ketat. Ia menolak argumen keadaan darurat ini yang diajukan oleh beberapa hakim lainnya, karena menurutnya keadaan darurat tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum. Dalam pandangannya, hukum yang diterapkan secara literal memberikan kepastian dan kestabilan yang sangat penting dalam sistem hukum. Jika hukum diubah hanya berdasarkan keadaan darurat, itu akan membuka pintu bagi ketidakpastian dan kerusakan pada sistem hukum yang lebih besar. Pertanyaan nomor 3, apakah alasan hukum yang mendasari sikap formalistik yang diambilnya? Jawabannya, sikap formalistik yang diambil oleh Kin didasarkan oleh prinsip kepastian hukum. Ia percaya bahwa hukum yang diterapkan secara ketat dan tegas adalah dasar dari tatanan sosial yang stabil. Jika hakim membiarkan perasaan pribadi atau kondisi ekstrim mempengaruhi keputusan mereka, maka mereka akan merusak kredibilitas sistem hukum itu sendiri, yang harus tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Pertanyaan selanjutnya nomor 4, bagaimana ia memandang peran hakim dalam konteks menafsirkan undang-undang yang memiliki potensi ambiguitas? Kin menganggap bahwa meskipun teks undang-undang dapat terlihat ambigu, peran hakim tetap untuk menafsirkan hukum secara literal dan menerapkannya seakurat mungkin. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh diubah-ubah atau dipilih sesuai dengan situasi spesifik, karena hal tersebut akan membuka jalan bagi subjektivitas hakim. Dan sebagai hakim, peran mereka adalah untuk menegakkan hukum yang ada, bukan untuk menciptakan hukum baru atau membuat keputusan berdasarkan keadaan khusus. Pertanyaan selanjutnya nomor 5, apa saja kekuatan dan kelemahan pendekatan literal yang ia terapkan dalam kasus ini? Jawabannya,
Kekuatan pendekatan literal adalah kepastian hukum dan keadilan yang konsisten. Dengan menerapkan hukum sesuai dengan teks yang ada, semua pihak tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan. Namun, kelemahannya adalah bahwa pendekatan ini bisa saja terasa tidak sensitif terhadap konteks atau keadaan luar biasa. Ia mengarah pada ketidakadilan dalam kasus yang sangat mengharukan seperti ini, di mana tindakan yang dilakukan semata-mata untuk bertahan hidup bisa saja dianggap melanggar hukum yang sama. Pertanyaan selanjutnya nomor 6. Bagaimana Justice Kin ini menangani konflik antara interpretasi ketat terhadap undang-undang dan kebutuhan akan keadilan dalam situasi ekstrim? Jawabannya, Kin menanggapi konflik ini dengan menegaskan bahwa keadilan yang sebenarnya tercapai hanya jika hukum diterapkan secara objektif dan konsisten. Walaupun situasi yang dihadapi para terdakwa ini sangatlah ekstrim dan menyedihkan. Di sini ia merasa bahwa solusi terhadap masalah ini harus melalui perubahan hukum yang dilakukan oleh pihak legislatif, bukan melalui penerapan interpretasi hakim yang bisa berubah-ubah. Lalu pertanyaan nomor 7, apakah pendekatannya dapat dikritik dari segi keadilan substantif dan mengapa demikian? Jawabannya, pendekatan Kin ini dapat dikritik dari segi keadilan substantif karena di sini ia mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan dalam situasi ekstrim. Meskipun hukum memberikan kepastian, keputusan yang mengabaikan keadaan nyata ini bisa terasa tidak adil, terutama jika ia menyebabkan penderitaan pada pihak yang terdampak. Lalu dalam kasus ini, seperti ini, di mana orang terpaksa membunuh untuk bertahan hidup, penolakan terhadap prinsip moral ini bisa saja dianggap sebagai kegagalan untuk menegakkan keadilan substantif. Pertanyaan nomor 8, bagaimana ia merespon argumen yang mengedepankan pertimbangan moral dalam proses hukum? Jawabannya, Kin dengan tegas menolak argumen yang mengedepankan pertimbangan moral dalam proses hukum ini. Ia juga berpendapat bahwa moralitas bukanlah wewenang hakim, tetapi ini adalah dominan legislatif atau eksekutif. Ia lebih memilih pendekatan formalistik, di mana hukum yang berlaku haruslah diikuti tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat moral pribadi. Nomor 9, apa implikasi pendekatan Justice Kin terhadap sistem hukum jika diterapkan secara umum? Sini jawabannya, pendekatan Kin ini akan memberikan kepastian hukum yang tinggi, namun bisa saja mengorbankan fleksibilitas dan keadilan substansial. Jika diterapkan secara umum, sistem hukum akan lebih stabil dan prediktif, namun mungkin akan kurang responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan dan situasi yang sangat luar biasa. Hal ini bisa mengarah pada ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus ekstrim seperti ini. Lalu, pada Hakim Handi, pertanyaan pertama, apakah inti dari pendekatan pragmatis yang diambil oleh Justice Handi dalam menginterpretasikan pada kasus ini? Jawabannya, Justice Handi mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan berfokus pada konteks sosial serta kebutuhan praktis daripada hanya pada teks hukum yang kaku. Ia menilai bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas kehidupan dan harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Pendekatannya lebih melihat hasil yang berguna bagi masyarakat daripada sekedar mencocokkan tindakan dengan undang-undang yang ada. Pertanyaan nomor 2, bagaimana ia memandang peran opini publik dan persepsi masyarakat dalam pembentukan putusan hukum?
Hendy percaya bahwa opini publik dan persepsi masyarakat memainkan peran yang penting dalam pembentukan putusan hukum. Ia mengakui bahwa meskipun hukum adalah instrumen yang objektif, hukum tidak bisa mengabaikan perasaan dan pandangan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, ia menganggap bahwa penting untuk mempertimbangkan bagaimana masyarakat akan menilai keputusan hukum yang diambil, terutama dalam kasus yang sangat menyentuh perasaan. Pertanyaan nomor 3, apakah alasan dibalik sikap populis yang ditunjukkan dalam pendapatnya? Jawabannya di sini, sikap populis yang ditunjukkan oleh Handi berasal dari keyakinannya bahwa hukum harus mendengar suara rakyat. Ia merasa bahwa hukum itu tidak boleh dilibat sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari dan harus dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Dengan mengedepankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, Handi ingin menghubungkan keputusan hukum dengan nilai-nilai yang diterima secara luas oleh publik. Keempat, bagaimana Justice Handi ini menyeimbangkan antara pertimbangan praktis dengan prinsip hukum formal? Jawabannya, Handi mencoba menyeimbangkan antara kepastian dan prinsip hukum formal dengan melihat konteks praktis kasus ini. Ia mengakui bahwa hukum formal harus tetap diterapkan, tetapi dalam situasi ini sangat luar biasa, hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan praktis dan moral masyarakat. Ini berarti bahwa keadilan tidak hanya diukur dari seberapa hukum itu diterapkan, tetapi juga dari seberapa efektif hukum memberikan solusi dalam konteks yang ada. Pertanyaan nomor 5, apa saja kekuatan dan kelemahan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai sosial dalam putusannya? Kekuatan pendekatan ini ialah lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang berubah. Pendekatan ini juga lebih humanis karena memperhatikan nilai-nilai moral yang mendalam. Namun kelemahannya adalah bahwa ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum karena keputusan-keputusan hak hukum akan lebih dipengaruhi oleh opini praktik dalam kondisi saat itu, yaitu dapat mengarah pada ketidakkonsistenan dan kesulitan dalam prediksi Basil. Pertanyaan nomor 6, bagaimana ia mengintegrasikan realitas sosial dan politik pada zamannya ke dalam argumentasinya? Handi sangat memperhatikan realitas sosial dan politik pada zamannya. Dalam konteks ini, ia merasa bahwa harus bisa menangani situasi nyata yang dihadapkan oleh masyarakat, bukan hanya mengacu pada teks yang mungkin tidak relevan dengan pada saat ini. Ia juga mempertimbangkan pandangan masyarakat yang bisa mendukung atau menentangkan keputusan yang dibuat, dan itu sangat berpengaruh terhadap keputusannya. Pertanyaan nomor 7, apa perbedaan utama antara pendekatan pragmatis Justice Handi dengan pendekatan para hakim lainnya dalam kasus ini? Perbedaan utama adalah bahwa Handi ini lebih menekankan pada konteks sosial dan keadilan yang berbasis pada kebutuhan praktis. Sedangkan hakim lainnya seperti Kin lebih berfokus pada penerapan hukum secara ketat dan formal. Foster di sisi lain lebih fleksibel dan menganggap keadaan darurat itu sebagai faktor yang membenarkan penyimpangan dari hukum formal. Nomor 8, bagaimana ia menanggapi kritik terhadap penerapan hukum yang terlalu abstrak dan tidak mempertimbangkan konteks masyarakat? Handi sangat menanggapi kritik ini dengan mendukung penerapan hukum yang lebih kontekstual. Ia berpendapat bahwa hukum tidak seharusnya dipandang sebagai sistem yang abstrak dan terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, hukum harus dapat menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu pertanyaan terakhir, apa dasar hukum yang ia gunakan untuk mendukung pendekatannya yang lebih fleksibel dan kontekstual? Handi lebih banyak mengandalkan prinsip keadilan substantif dan kebutuhan praktis daripada hanya mengandalkan teks undang-undang. Ia percaya bahwa tujuan hukum adalah melayani masyarakat, dan dengan demikian, hukum harus bersifat lebih dinamis dan mampu menghadapi perubahan keadaan sosial dan politik. Sekian
pembacaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Mohon maaf dan selamat siang. Terima kasih.